Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Darah Yesus sucikan kami, lawat kami semua Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Demi nama Yesus, yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Kita akan bahas tentang kerasukan. Apa saudara? Nah, kenapa orang bisa kerasukan? Kenapa orang boleh kerasukan? Ngomong sebelahnya, kamu jangan kerasukan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Markus pasal yang kelima. Injil Markus pasal yang kelima. Injil Markus pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ke-17. Injil Markus pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ke-17. Injil Markus pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ke-17. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ayat 2 sudah baca. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Hei Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, kami banyak. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saya mau tanya, siapa yang pernah ke Israel? Angkat tangan. Yang belum pernah, angkat tangan. Kasihan. Saya sudah ke Israel 2 kali dan free, gratis, karena saya pemandunya. Gerasa itu tempatnya gersang kering dan di situ ada kuburan-kuburan kuno. Pada waktu Yesus ada di Gerasa, ada orang kerasukan legion dan dia berkata, Yesus, Anak Allah Maha Tinggi, jangan siksa aku. Nah saudara, kenapa orang boleh kerasukan? Semua kasus kerasukan itu pasti ada penyebabnya. Nah,
Apa yang disebut namanya kerasukan? Yang disebut kerasukan adalah namanya pengambil alihan. Apa saudara? Apa saudara? Pengambil alihan. Nah, orang kerasukan itu roh manusia dibuat tertidur di alam mimpi. Dan kuasa setan mengendalikan tubuhnya. Saya mau bertanya, siapa yang percaya kalau mimpi rohnya keluar dari tubuh? Angkat tangan. Siapa yang percaya kalau mimpi rohnya keluar dari tubuh? Angkat tangan. Siapa yang percaya kalau bermimpi rohnya tetap dalam tubuh? Angkat tangan. Nah, oke. Yang ketiga, yang pening angkat tangan. Tanda di dalam diri manusia ada roh manusia itu adalah nafas. Nafas berhenti, roh keluar. Saya mau tanya, kalau saudara bermimpi bernapas tidak? Nah, yang angkat tangan keluar itu berbahaya. Warning. Kenapa, saudara? Setiap malam mati hidup, mati hidup. Nah, itu hanya alam bawah sah. Nah, orang kerasukan itu roh manusia dibuat tertidur di alam mimpi. Kuasa setan mengendalikan tubuhnya. Sehingga orang kerasukan merasa dibawa di alam lain. Di kerajaan, kampung, bandar, pekuburan. Nah, cirinya orang kerasukan yang pertama, suara berubah. Apa saudara? Apa saudara? Suara apa? Suara berubah. Cirinya orang kerasukan suara berubah. Tapi kalau laki-laki suara gini, mau kemana? Nah, itu bondan. Bondan ya? Nah, bondan. Kalau di Indonesia namanya bencong. Nah, suara suara berat, parau, dan suaranya itu berbeda dengan suara manusia. Jelas? Nah, laki bisa suara perempuan, perempuan bisa suara laki, tapi parau berat. Pertama. Kedua, orang kerasukan pasti mata terbuka. Apa saudara? Apa saudara? Mata apa? Terbuka. Mata terbuka. Saudara, mata adalah jendela hati kita. Orang suka sama orang boleh dilihat dari mata. Betul? Orang tidak suka sama orang boleh dilihat dari apa? Mata. Dan yang paling susah ditebak adalah mata buta. Nah, saudara, orang kalau kerasukan mata terbuka. Matanya merah atau putih, bingung. Pak, kalau ada orang kerasukan gini, stres, depresi ya. Kan banyak sekali kasus kerasukan mata gini. Itu bukan kerasukan. Karena orang kerasukan pasti mata untuk menunjukkan namanya pengambil Makanya orang kalau kerasukan ditatap matanya gini, langsung gini, tidak mau menatap. Kenapa? Karena bukan diri orang tersebut. Jelas? Jelas? Ketiga, kulitnya mati rasa. Apa saudara? Kulitnya apa? Coba semua pegang bagian sini. Sakit enggak? Kalau ada orang kerasukan pegang gini aja. Kalau dia gini, aduh! Itu bukan kerasukan. Karena orang kerasukan kulitnya mati rasa. Atau pegang bagian kakinya di gini-gini. Kalau dia geli gini, berarti bukan karena orang kerasukan kulitnya mati
atau dipegang gini, ditekan bagian gini, dia nahan gini. Wah, bukan kerasukan. Jelas? Jelas? Yang keempat, ini cirinya orang kerasukan, kekuatan 10 kali lipat melebihi manusia biasa. Wah, langsung. Kelima, seluruh bulu-bulu yang ada di kulitnya ini berdiri semua, kecuali rambutnya. Nah, orang kerasukan itu pasti ada penyebabnya, ada pemicunya, ada yang mengawalinya. Tidak langsung tiba-tiba kerasukan. Nah, penyebab kerasukan pertama, kalau orang percaya ada komunikasi hubungan antara orang hidup dan orang mati, maka orang itu paling mudah kerasukan. Jelas? Jelas? Kalau orang apa, saudara? Percaya ada hubungan antara orang hidup dan orang. Nah, makanya orang yang sering mimpi ketemu orang yang sudah mati itu paling mudah kerasukan. Kedua, orang yang takut setan paling mudah kerasukan. Nah, siapa yang berani sama setan? Angkat tangan. Setan di luar berkata, kita coba. Orang yang takut setan paling mudah apa? Apalagi ke toilet, ke tandas, takut, minta ditemani. Nyanyinya gini, oh Tuhan pimpinlah jalanku, ku tak berani jalan sendiri. Setan lihat, memang Tuhan pimpin kamu, tapi aku ingin tengok kamu. Oh. Makanya orang kerasukan wajahnya adalah wajah ketakutan semua. Misalnya waktu setan itu selalu suka tempat, anehnya justru ditandas. Makanya banyak sekali kasus kerasukan itu kejadiannya di toilet, tandas. Nah, nah waktu ke tandas dia gini, dia gini, langsung. Makanya banyak kasus kerasukan itu karena apa? Ketakutan. Yang ketiga, orang yang suka ngalamun. Tahu ngalamun? Mengkayal. Nah, ngomong sebelahnya, jangan mengkayal. Itu paling mudah Nah, yang keempat, orang yang suka menyendiri, makan sendiri, jalan sendiri, kemana-mana sendiri, lama-lama berbicara Makanya orang kalau belajar ilmu gaib, ilmu hitam, itu ada di pekuburan, di gua, tidak ada di diskotik bertapa. Jadi orang yang suka menyendiri. Yang kelima, orang yang suka melukai dirinya sendiri, bentur-benturkan kepala, pukul-pukul, tulisan toreh-toreh badannya. Nah, itu paling mudah kerasukan. Perhatikan Elia di gunung mana? Di bukit mana? Ingat, orang-orang Baal pada karena menoreh-noreh diri. Yang keenam, yang berapa, saudara? Yang keenam, orang yang suka hal-hal mistik, hal-hal gaib tentang setan, hobi tentang setan, itu paling mudah kerasukan. Jelas? Jelas? Nah, ketujuh, orang yang suka ngundang-undang arwah orang mati, roh leluhur, itu paling mudah untuk
rasuk. Jelas? Nah, ke-8, orang yang akar pahit, kecewa, dendam, luka hati. Makanya banyak sekali kasus kerasukan, waktu konseling dia manifestasi kerasukan. Kecewa, dendam, akar pahit. Orang dendam itu paling mudah kerasukan. Nah, yang ke-9, orang yang suka film horor. Udah takut sama setan, sukanya film teng ieng ih 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 ih. Yang ke-10, orang yang suka musik rock metal dunia. Suka musik apa? Nah, musik boleh dipakai Tuhan, tapi musik juga boleh dipakai setan. Hati-hati itu musik. Nah, ini penyebab kerasukan. Nah, bagaimana cara untuk mengusir setan, orang yang kerasukan? Perlu saudara tahu bahwa setan tidak boleh mati. Kalau langsung diusir, demi nama Yesus, keluar, langsung pindah ke sini. Keluar, pindah ke sini. Akhirnya berminggu-minggu melayani setan pindah. Nah, ada yang juga dalam pengusiran setan, mata harus terbuka, jangan tertutup. Demi nama Yesus, buka mata, orangnya sudah tidak ada. Kemana? Makan food court. Harus apa? Buka apa? Buka apa? Buka mata. Dan ingat, orang kerasukan itu 10 kali lipat melebihi manusia biasa. Jadi kalau kerasukan harus ada tekniknya. Nanti saya beritahu tekniknya. Ini kursi-kursi ini semua hancur semua. Kekuatan 10 kali lipat. Bayangkan kalau misalnya setiap hari ada orang kerasukan dilayani gereja, gerejanya bankrupt, bangkrut, betul nggak? Kursi, alat musik semua hancur semua, ganti baru besok hancur lagi, ganti baru besok hancur lagi. Makanya dalam pelepasan harus tahu apa? Teknik. Nah, bagaimana tekniknya? Ingat, setan tidak boleh mati. Suatu kali ada orang kerasukan membawa senjata tajam kayak celurit. Tahu celurit? Modelnya gini, sabit gini. Wah, yang layani demi nama Yesus, sabit lari. Jadi yang ngelayanin dikejar pakai sabit. Itu pernah kejadian. Pernah apa? Jadi yang layani iman si iman, tapi ini sabit. Dikejar. Nah, dan ini orang ini kerasukan. Nah, saya diminta waktu itu. Ingat, Alkitab berkata, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di kata-kata kuasa. Waktu ada orang kerasukan pakai sabit, pertama, ini saya semua, nama Tuhan Yesus kami ikat. Kenapa diikat? Untuk membatasi manifestasi. Kalau tidak diikat dulu, ini semua bisa hancur, ini alat musik. Nah, kalau setiap hari gereja ngani kasus kerasukan, tidak tahu cara dan tekniknya, gerejanya gimana, saudara? Hari ini pasang alat musik, hancur. Besok pasang lagi, hancur. Besok pasang lagi, hancur. Lah kalau setiap hari ngani pelepasan 10 orang gimana? Harus ada apa? Teknik. Ini semua dalam nama Yesus kami ikat.
Pernah ada kasus kerasukan. Wah, orangnya gemuk, hitam lagi. Nah, saya di samping saya tiba-tiba kerasukan tetangga rumah. Gua kerasukan bawa kursi tahu kursi, bangku. Saya telanjur masuk di kamar saya. Plek. Mundur tembok. Maju kursi. Pertama yang saya lakukan apa? Dalam nama Yesus kami ikat. Waktu diikat, buak, jatuh tepat dekat jempol saya. Makanya dalam pengusiran setan, dalam nama Yesus kami hancurkan, patahkan, hancurkan. Kenapa dipatahkan, dihancurkan? Ingat, setan tidak boleh mati. Kalau langsung diusir gini, langsung dia punya kemampuan pindah seketika. Kami ikat, kami patahkan, baru kami usir Nah, setan keluar. Dan dalam pengusiran setan, jangan tanya-tanya setan. Dalam nama Yesus, siapa namamu? Liang, setan Tiongkok. Demi nama Yesus, siapa namamu? Paijo, setan Indonesia. Setan tuh kenipu. Kenapa ditanyain? Waktu Yesus ada di Gerasa, siapa kamu? Legion. Arti legion itu banyak, 2000 sampai 4000. Kalau Yesus mengusir setan, tanya satu persatu, maka di ayat ini paling sedikit ada 2000 nama. Betul? Ada enggak 2000 nama? Tidak ada. Hanya itu apa? Legi, artinya keluar, pindah ke babi. Kenapa pindah ke babi, tidak ke ayam? Karena di situ yang ada babi ya. Tetapi sebenarnya di situ ada dua rahasia. Apa saudara? Ada apa saudara? Pertama, untuk mengajarkan kepada murid-murid dan kepada kita bahwa setan itu betul-betul ada. Antara manusia dengan babi tidak ada hubungan. Tapi waktu roh itu masuk, langsung babinya kerasukan dan mati. Artinya menunjukkan setan itu betul-betul ada. Kedua, untuk mematahkan legenda. Legenda apa? Setan takut minyak babi. Perlu saudara tahu, legenda, ingat saya, budaya tertua di dunia pertama adalah Mesir. Betul? Apa saudara? Sebelum Musa. Betul? Betul? Kedua adalah Cina. Apa saudara? Ketiga adalah apa? Yunani. Ingat, legenda setan takut minyak babi, penolak ilmu hitam pakai minyak babi, itu sudah ada ribuan tahun. Dan legenda itu sampai sekarang masih ada. Untuk tolak bala, tolak setan, setiap pintu-pintu rumah dikasih minyak babi. Waktu mau keluar rumah, dainya kasih minyak babi. Jalan-jalan jadi babi goreng. Nah. Untuk penolak bala, kepala babi ditaruh di tengah rumah. Dan kepercayaan itu sampai sekarang ada. Betul? Setan tidak takut minyak babi. Buktinya apa? Babi-babinya pun dimasukin. Nah, jadi legenda itu dipatahkan salah. Jelas? Mengusir setan dalam nama Yesus, setan betul-betul keluar. Tidak ada kompromi. Jelas? Tidak ada apa, saudara?
Tidak ada apa? Nah, sekarang. Nah, Pak, apa bedanya yang dilakukan bomoh? Yesus berkata, kalau setan melawan dirinya sendiri, setan mengusir setan, bagaimana kerajaannya bertahan? Betul? Kalau setan mengusir setan, bagaimana kerajaannya bertahan? Hancur, betul? Karena setannya melawan dirinya sendiri. Perlu saudara tahu, di dalam dunia perbomohan, bomoh, itu ada 2 rahasia. Ada berapa saudara? Ada berapa? Ada berapa? Ada 2 rahasia. Rahasia yang pertama adalah antar pangkat. Apa saudara? Dan yang kedua adalah pengembalian tingkat kesadaran. Apa saudara? Sekarang akan saya jelaskan supaya lebih jelas. Saya minta ini ke sini. Sekarang kerasukan gini. Tidak pandai berlaku. Lalu gini. Langsung dipanggil bomoh. Nah, saya minta yang jadi bomohnya ini dulu. Setan yang masuk dalam dirinya ini pangkatnya kapten. Ingat, dalam dunia setan ada ini pangkatnya apa? Kapten. Nah, bomoh ini setannya pangkatnya sersan. Sersan tahu? Tingkat lebih rendah. Sersan. Tahu sersan? Namanya apa di sini? Hah? Oh, sarjan. Wah, bingung saja. Pangkatnya lebih rendah. Siapa kamu? Saya sarjan. Ngomong ini. Siapa? You siapa apa? Nama apa? Captain. You siapa? You siapa? Ini pangkat lebih rendah. Saya sarjan. Bomohnya sendiri yang kerasukan. Makanya sering kejadian bomohnya kerasukan. Setelah itu dipanggil lah. Sini dulu, gini lagi. Gini. Dipanggil lah ini, sini. Saya selalu cari contoh yang cocok. Bomoh yang pangkatnya kolonel. Saya kolonel. Kau siapa? Saya captain. Diam di tempat. Diam. Siap, kolonel. Siap kolonel. Ingat, pangkatnya lebih rendah. Nah, setan ini tidak keluar, tetap dalam dirinya, tapi orang tersebut sadar. Jelas? Makasih. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang namanya pengembalian tingkat kesadaran. Apa saudara? Seorang bomoh pasti akan diajarkan rahasia teknik kedua. Apa saudara? Nah, sekarang akan saya beritahu rahasianya. Saya minta sini. Perlu sudah tahu, orang kerasukan itu sama dengan orang pingsan, atau sama dengan orang yang tertidur tapi ngigau. Coba sekarang gini. Ingat, pertama seorang bomoh lakukan, dia ambil air dulu. Vitamin lengkap. Langsung perhatiin. Waktu gini-gini,
langsung ini diminumkan. Ingat, orang kalau pingsan kena air di mulutnya sadar. Jelas? Setannya keluar tidak? Tidak. Tapi orang tersebut kembali dalam tingkat makanya orang kalau ada orang kerasukan bomoh ambil air sama garam kenakan bagian hidungnya, air dan garam kena hidung langsung setannya keluar tidak? Tidak. Makanya kalau ada orang kerasukan, seorang bomoh pegang ini, coba pegang ini. Ini untuk mengembalikan tingkat kesadaran. Nah, atau bagian sini dikasih minyak diginiin, enak betul. Untuk apa? Merangsang saraf ini untuk mengembalikan tingkat coba semua pegang bagian sini. Ini. Kalau ada orang kerasukan ini diginiin untuk mengembalikan tingkat coba semua pegang bagian sini. Ini untuk mengembalikan tingkat apa? Atau urat nadi. Atau bagian sini, atau bagian jempol kaki. Namanya apa di sini? Ibu jari. Ibu jari. Kaki, ibu jari kaki, pegang gini, maka akan sadar. Apakah setannya keluar? Tidak. Tapi orang tersebut kembali dalam tingkat saudara tahu lada, sahang? Lada tahu lada? Lada, chili, pepper. Kalau ada orang kerasukan kasih pepper hidungnya, sadar dah. Nah, sekarang akan saya beritahu rahasianya. Orang yang kebal senjata, tahu kebal? Ditembak enggak apa-apa, dibacok apa, dibom enggak apa-apa, kebal senjata. Itu mudah. Maaf, ininya ditenggelamkan dalam air. Waktu tenggelam dalam air di hidungnya, ingat orang kebal itu kerasukan juga. Waktu dia hidungnya tenggelam dalam air gini, dia kembali dalam tingkat langsung jedor, selesai. Itu untuk eksekusi ilmu kebal. Makanya orang punya ilmu kebal, sekebal apapun tenggelamkan dalam air. 1 hari 1 malam pasti mati. Tidak percaya, coba sendiri. Orang boleh punya ilmu perbomoan hebat apapun, tenggelam dalam air, ini kena air, kembali dalam tingkat kekuatan gaibnya tidak berfungsi, tidak aktif. Kenapa tidak aktif? Kembali dalam tingkat kesadaran. Ingat, setan tidak mengusir setan. Kalau setan mengusir setan, hancurlah kerajaan setan. Jelas? Nah, Pak, kalau kasus setan yang ajimat, susuk yang ditanam di dalam badan, tapi ini susuk bomoh ya, ditaruh di sini, di sini, di sini atau kaki. Plus dia tahu bahwa semua ilmu gaib, kekuatan gaib itu mengikuti jalur peredaran darah. Apa saudara? Jalur apa? Nah, ada 3 titik di dalam kekuatan gaib kalau orang itu terlibat kuasa setan di dalam diri manusia. Semua pegang bagian sini. Orang belajar meditasi, konsentrasi itu ada di sini.
Oke, yang kedua, pegang bagian kiri bagian sini. Ini apa nih? Coba dengerin lagi. Apa ini? Ingat, semua kekuatan gaib, kekuatan setan mengikuti jalur peredaran darah manusia dan terpusat ada di sini. Dek 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 dek. Ada di mana? Jantung. Semua pegang pusarnya sendiri. Pada waktu manusia sebelum lahir masih dalam kandungan, hidup ada di tali pusatnya. Makanya tenaga dalam, perana, kekuatan awa murni itu terpusat ada di pusar sini. Kekuatan setan. Coba pegang 3 titik ini. 1, 2, 3. Nah, kalau ada orang kerasukan, pegang 3 titik ini, terutama orang yang susah mati karena punya jimat. Pak, apakah harus memegang? Tidak harus. Doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Cara doanya yang saya semua. Darah Yesus hancurkan segala mantra. Darah Yesus hancurkan segala ajimat. Darah Yesus hancurkan segala kutub. Darah Yesus bebaskan tubuh, jiwa, roh. Darah Yesus hancurkan kutub. Darah Yesus bebaskan roh-roh setan, roh-roh jahat keluar demi nama Yesus. Jelas? Ada berapa titik? Jelas? Makanya kalau orang yang punya ajimat, dia mengalami susah mati, namanya masa antara hidup dan mati, rohnya tidak bisa keluar karena ada jimat dalam tubuhnya. Nah, itu namanya diikat. Nah, di dalam diri manusia ada di 3 titik itu. Dan kalau 3 titik itu disentuh, hancur. Jelas? 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 Kelemahan hipnotis pun juga ini. Nah, coba saya minta untuk contoh sini boleh. Orang kalau hipnotis pasti dia akan namanya itu menggunakan sugesti. Apa sugesti di sini? Sugesti. Jadi supaya orang itu percaya gitu. Suggestion. Hah? Apa? Apa itu nggak ngerti lah. Nah, hipnotis itu adalah menggunakan sugesti supaya orang itu percaya dulu. Supaya orang itu apa? Percaya. Tapi beda dengan iman lain. Sugesti di Indonesia itu suatu kepercayaan, keyakinan yang belum tentu benar. Nah, mari lihat saya, bilang gitu. Mari lihat saya. Ini dia mau menghipnotis saya. Saya gini kan, kamu ngapain? Kenakan bagian sini. Maka dia akan terhipnotis ilmunya sendiri, karena kekuatannya dari sini. Langsung kita ganti mana? Mana uang kamu? Ingat, kelemahan hipnotis kalau dipegang bagian sini. Karena disinilah namanya konsentra. Nah, kelemahan kalau gendam itu ada menawarkan barang dulu. Saya perlu uang ringgit, mau tukar, apa boleh? Boleh. Ngomong boleh. Saya perlu uang ringgit. Boleh. Boleh. Begitu dia ngomong boleh, saya tepuk gini. Kanan kiri sama aja. Bagian sini dekat dengan leher. Leher
dekat dengan otak kecil. Alam bawah tidak mungkin ke sini, sarafnya kejauhan. Nah, kalau kelemahan gendam, tepuk sini, balas tepuk. Netral. Tidak berfungsi. Itu kelemahan apa gendam. Ini namanya dari sini, tepuk apa? Sini. Tapi kalau kita orang Kristen, tidak usah main tepuk-tepukan. Ada kuasa nama Jelas? Jelas? Makanya saudara kalau diberi minum siapapun harus berdoa dulu. Ada yang juga pakai hipnotis melalui minum. Doakan dulu, darah Yesus sucikan. Oke, siapa yang mau bertanya? Silahkan. Siapa yang mau bertanya? Oke. Oke, terima kasih pendeta. Saya mau tanya mengenai dan case-case yang berlaku, ada orang yang masuk pencuri itu, perompak dalam satu buah rumah, lalu semua tidur. Oke. Apa? Itu namanya hipnotis. Terima kasih. Nah, namanya kalau di sini namanya pukau. Kalau di Jawa namanya sirep. Sebelum saya bertobat, saya menguasai ilmu sirep. Ilmu sirep adalah ilmu di atas hipnotis. Kalau mantra itu diucapkan, itu sesuai arah angin. Misalnya sebelum saya bertobat, saya mau mensirep. Kalau di sini namanya pukau ya. Satu kampung yang menghuni ada kira-kira 10.000 orang, maka saya akan baca mantra sesuai arah angin itu tepat jam 12 malam. Satu bandar, satu kampung pasti tidur semua, tidak akan bangun satupun sampai mantra itu saya tarik kembali, baru boleh bangun. Nah, supaya tidak boleh kepukau, yang pertama ini, makanya sudah harus berdoa setiap hari. Itu semua, darah Yesus sucikan tempat ini, darah Yesus bentengi, lindungi rumah ini. Itu supaya tidak kena pukau. Hanya cara itu yang bisa boleh menyelamatkan. Ada kuasa dalam darah Yesus. Itu namanya, kalau di Jawa namanya sirep. Apa saudara? Oh. Oke, lagi. Oke. Pertanyaannya tadi, Pak, kalau anak sejak bayi boleh lihat setan itu karunia atau kutukan? Saya beritahu itu kutukan. Dari garis keturunan kakek neneknya itu terlibat perbomohan okultisme. Itu akan masuk dari ke generasi ketiga, keempat, cucu buyut, dengan ciri sejak lahir boleh melihat setan. Untuk merasakan adanya setan, semua manusia dan binatang boleh merasakan. Contohnya, ada setan berjalan, anjing mengaum, longlong,
Bukannya saya mirip dia. Tes. Ada setan le. Yang kedua, kalau kita di rumah ada sesuatu setan di rumah kita, kita terasa, wih ada sesuatu tidak beres di rumah ini. Betul? Untuk merasakan adanya setan, semua manusia boleh merasakan. Tetapi tidak semua manusia boleh melihat setan. Kalau dari kecil boleh melihat setan, itu kutukan. Beda dengan karunia dari Tuhan. Karunia dari Tuhan itu didapat setelah bertobat. Itu pun tidak boleh digunakan semau sesaat, setiap saat boleh. Saat tertentu Tuhan kehendaki boleh lihat, tapi Tuhan tidak kehendaki tidak lihat. Kalau yang kutukan sewaktu-waktu boleh lihat. Nah, itu kutukannya, itu kutukan titisan itu di keluarga akan terjadi perpecahan dan kutuk sakit penyakit. Nah, itu harus dipatahkan, diputuskan. Itu yang disebut namanya kutuk keturunan. Apa saudara? Kutuk apa? Nah, sebelum saya bertobat, waktu usia 3-4 tahun, kata mama saya, tiba-tiba saya ini tidak mau makan, tidak mau minum berapa hari, sampai orang tua pening, tapi tetap tidak mau makan, tidak mau minum, tapi tidak mati. Nah, usia 5-6 tahun, semua benda-benda yang saya tatap gini semua akan terangkat semua. Jadi kalau saya gini, tek, itu bisa terangkat dengan mata ini. Terusan kursi-kursi gini terangkat semua. Kalau saya tatap mata gini nih, waktu saya masih kecil dulu, itu namanya piring sendok. Kalau saya gini langsung datang gitu. Nah, sejak usia 5-6 tahun saya sudah punya kemampuan, kalau saya konsentrasi benda-benda apapun terangkat semua. Nah, dikira orang tua saya itu karunia dari Yang Maha Kuasa. Tidak taunya apa? Itu adalah basic dasar ilmu hitam, ilmu santet, yaitu 5 generasi di atas saya. Ilmunya waktu meninggal belum sempat diwariskan, diturunkan, masuk ke saya dari rahim ibu. Makanya begitu saya waktu kecil, semua benda-benda terangkat, saya konsentrasi semua terangkat semua. Nah, setelah itu umur 9 tahun saya ketemu kakek buyut saya, moyang saya. Waktu itu moyang saya berkata, anak ini punya kekuatan dasar ilmu santet sejak lahir, menguasai 4 elemen. Saya dulu menguasai 4 elemen: api, air, angin, logam. Nah, tetapi kekuatannya masih menyebar, tidak bisa namanya fokus. Jadi saya dulu belum boleh mengendalikan 4 kekuatan elemen ini, sehingga sama guru saya, karena kamu belum menguasai pengendalian diri untuk mempelajari ilmu hitam itu, saya dilatih hanya berapa bulan, langsung saya tancapkan gini, set, langsung jarum gini, langsung masuk, set. Itu kalau kena manusia jantung, lep, langsung mati. Nah, langsung guru saya ngomong, itu dasar ilmu hitam. Jadi bayangkan, sejak saya lahir sudah ada ilmu hitam. Nah, karena namanya kutuk ketu. Nah, setelah saya bertobat, saya hilang ingatan 1 tahun, kemampuan saya hilang sampai sekarang. Sekarang gini nggak bisa. Hilang. Kalau dulu saya gini aja, terangkat.
Saya dulu baru boleh mengangkat satu lemari. Tahu lemari? Untuk baju itu dari kayu, pandang gini aja, tek gitu, terangkat langsung. Itu dulu waktu usia masih 5 tahun. Sekarang udah enggak boleh. Ngangkat lidi aja enggak boleh. Oke, lagi. Ya, Bapak Pendeta. Ini mungkin berkenaan yang kemarin punya ceramah. Ada sebuah rumah yang orang tua-tua bilang dia adalah dibina di atas pertemuan dua mata air yang bertemu. Oke, itu namanya gini. Kalau itu namanya pertemuan antar sungai. Iya. Nah, itu tempat itu biasanya tempat penunggu setan. Namanya penunggu yang berhubungan dengan roh ular. Jadi soalannya Bapak Pendeta, bagaimana harus kami membuka benda itu dan siapa perlu kami panggil? Adakah perlu menjemput Bapak Pendeta pergi di rumah itu? Terima kasih. Gini, setiap pertemuan antar sungai ini bertemu. Nah, di situ biasanya ada namanya makhluk roh. Nah, makhluk roh ini manifestasinya adalah ular. Nah, kenapa pertemuan sungai itu selalu ada penunggu rohnya? Karena sering kejadian zaman dahulu pernah untuk perang, atau kedua banyak pusaka-pusaka ajimat-ajimat yang dimasukkan ke sungai. Akhirnya mereka semua bertemu di satu titik pertemuan antar sungai. Nah, cara ngalahkannya doanya saya semua, darah Yesus, sucikan tempat ini. Darah Yesus, hancurkan kutukan tanah ini. Darah Yesus, bersihkan tanah ini. Roh-roh setan, roh-roh jahat keluar demi nama Yesus. Segala roh maut kami hancurkan, kami usir keluar demi nama Yesus. Dan biasanya di situ adalah roh maut. Banyak yang mati tenggelam di situ. Betul? Betul. Nah, tidak perlu panggil saya. Doa sendiri. Oke, lagi. Salam Pastor. Saya mau bertanya bagaimana cara mengeluarkan jarum susuk yang sudah di dalam tubuh. Oke. Susuk itu ada 2 jenis. Susuk itu ada 2 jenis. Ada berapa? Ada 2 jenis. Pertama, tapi ingat ini susuk perbomohan. Susuk hidup dan susuk mati. Nah, susuk hidup pada waktu jarum emas itu dimasukkan dengan mantra, slep, slep gitu, slep masuk ini, maka susuk itu kan hidup berjalan mengikuti jalur peredaran darah. Makanya susuk yang ditancapkan di sini belum tentu ada di sini, boleh pindah di sini, boleh pindah di sini. Karena mengikuti jalur peredaran darah berjalan. Jelas? Jelas? Nah, ini kalau di dalam doa pelepasan pengusiran setan, di dalam nama Tuhan Yesus, setan keluar, susuk ini akan keluar. Suatu benda yang keluar, yang bersangkutan akan terasa sakit. Biasanya melalui mulut atau pori-pori kulit keluar. Gitu. Ini susuk hidup, berarti masih ada kekuatannya. Dan susuk ini ada kadaluarsa maksimal 15 tahun. Ingat, setan pun ada masa expired. Makanya yang kekal itu hanya Tuhan. Jadi maksimal berapa? 15 tahun.
Nah, tergantung tingkatan bomohnya. Kalau bomohnya itu tingkat tinggi, itu 15 tahun. Kalau tingkat rendah, 40 hari. Tingkat menengah, 1000 hari. Nah, yang kedua adalah susuk mati. Susuk apa, Dada? Nah, susuk mati, waktu dipasang susuk gini, tiba-tiba sudah melewati masa kadaluarsa. Jadi bendanya ini hanya tinggal benda biasa, tidak boleh kemana-mana. Nah, yang ini yang sering dalam doa pelepasan, waktu diputuskan kutukannya dalam nama Yesus, di dalam badan tidak keluar karena sudah jadi benda biasa, namanya susuk mati. Makanya dalam doa pelepasan tidak harus keluar, belum tentu. Nah, kalau yang susuk mati ini dioperasi dokter pun boleh keluar, karena memang kekuatannya sudah tidak ada, sudah melewati masa kadaluarsa. Nah, tetapi apakah perlu didoain pelepasan? Tetap doa pelepasan, karena untuk mematahkan kutukan, karena kutukan itu tidak mengenal expired, harus dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi cirinya susuk mati, bendanya itu tidak pindah-pindah, tetap di situ terus. Nah, pada itu didoain pelepasan dalam nama Yesus, gimana? Kalau susuknya mati, setannya keluar, kutukannya hancur, tapi bendanya tidak keluar. Namanya susuk mati. Kalau susuk hidup, waktu doa dalam nama Yesus terjadi perlawanan, itu bisa gini-gini. Nah, sebelum saya akhiri, ini mau jam 11, ini untuk Pak Dedi. Di dalam dunia perbomohan itu banyak sekali penipuan. Sekarang akan saya beritahu cara penipuannya aja supaya singkat. Sini ke sini. Kalau bomoh pakai telur, dibacain mantra, weng weng weng, cuk cuk cuk, langsung digosok-gosok gini. Wah, perutnya buncit. Langsung telurnya dihancurkan, tak, keluar darah, keluar jarum dan paku. Itu tipuan. Itu apa? Itu hanya silap mata. Jelas? Atau bomoh praktek gini, langsung diginiin, set, langsung keluar jarum, paku, benda-benda asing atau kemenyan, itu tipuan. Untuk membuat ilmu santet asli, original itu tidak semua dukun boleh melakukan. Itu harus tingkat menengah sampai ke tinggi. Nah, makanya yang beredar di masyarakat itu banyak bomoh palsu. Udah kena kutuk dipalsu lagi. Nah, kalau yang asli betul-betul santet itu keluar, itu dari hidung, dari mulut, dari telinga, yang bersangkutan terasa sakit. Selama yang bersangkutan tidak terasa sakit, itu penipuan. Atau di sini waktu keluar tidak sakit sama sekali, digosok keluar paku, jarum, bendaan, itu hanya tipuan. Apa, Dada? Tipuan. Kalau yang asli pasti terasa sakit. Oke, makasih. Mari kita bangkit berdiri. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Darah Yesus sucikan, darah Yesus bentengi. Lawat kami semua Tuhan, dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Silakan duduk. Saya itu datang ke Rano, dijanjiin Pastor Agustin 1, durenmu sangking. Jadi sampai sekarang hanya dapat durian lokal.
Berarti tahun depan nanti pas musim aja. Saya mau datang ke Rano untuk durian apa? Katanya musangking ada di sini ya? Oh ada. Ya, pokoknya nanti bulan berapa? Oh ya, bulan Juli Pak Sur Agustin. Nanti seminar sama makan durian musangking.